Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang setiap harinya tak pernah sepi dari teriakan pedagang, bau rempah-rempah, dan debat tawar-menawar yang sengit, tiba-tiba muncul kabar aneh yang bikin orang-orang mendadak lebih banyak bergosip daripada berdagang. Kabarnya Abu Nawas telah gila loh. Masa sih, ucap seorang pedagang kurma sambil menyipitkan mata ke arah jalanan. Ia berhenti menata kurmanya dan justru mencuri dengar bisikan dua perempuan yang lewat sambil menutupi mulut. Iya, Tari, pagi dia ngomong sendiri. Jalan muter-muter taman istana, tangannya ke atas. Kadang-kadang malah ketawa sendiri. Gila beneran kayaknya, jawab si tukang minyak wangi yang ikut nimbrung. Meski sebelumnya ia sedang sibuk menyemprotkan aroma melati ke kain lapak dagangannya. Tak butuh waktu lama, gosip itu menyebar lebih cepat dari asap sate di sudut pasar. Anak-anak berlarian sambil meniru-niru gaya orang gila. Aku Abu Nawas, langit itu tidur, bumi itu lapar, teriak salah satu bocah, membuat temannya tergelak sampai jatuh ke got. Seorang ibu penjual roti pipih menggeleng-gelengkan kepala. Orang pintar memang sering begitu, kelebihan mikir, akhirnya meledak juga otaknya. Sementara di sisi lain, seorang pria paruh baya yang dulunya mantan murid Abu Nawas semasa muda malah menyipitkan mata, merasa ada yang aneh. Nggak mungkin, Abu Nawas itu terlalu waras buat jadi gila. Pasti ini ada sesuatu. With Kikri, pria itu terbukti ketika sorenya terdengar kabar dari penjaga istana dengan napas taringgengga karena berlarian dari arah gerbang timur. Salah satu penjaga mengabarkan bahwa Abu Nawas ditemukan duduk bersila di depan pintu gerbang kerajaan. Ia duduk di atas tikar lusuh yang warnanya sudah tak jelas lagi. Apakah awalnya merah, coklat, atau memang dulunya tikar saksi bisu? Banyak pemikiran aneh yang membuat semua heboh, bukan sekadar posisi duduknya, tapi karena ia menatap ke langit sambil tersenyum dan berucap pelan berulang kali, langit itu tidur, bumi itu lapar. Langit itu tidur, bumi itu lapar. Kenapa nggak diamankan aja langsung, Pak? Tanya seorang warga yang mendengar laporan itu. Penjaga itu mengelus janggutnya lalu menjawab, kami. Ya, jujur aja, takut matanya. Tuh, tajam. Bukan mata orang gila, tapi juga bukan mata orang biasa. Aneh banget, rasanya kayak dia bisa baca isi kepala kita. Warga makin heboh. Sebagian langsung bergegas ke arah taman istana, pura-pura mau lewat saja. Padahal niatnya ngintip dari kejauhan. Sebagian lagi memilih tetap di pasar, sibuk menebak-nebak. Bahkan ada yang mulai bikin taruhan. Kalau dia ternyata waras, aku traktir kamu kebab 2 hari. Sementara itu, kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga sang Raja Harun Ar-Rasyid. Saat itu beliau sedang duduk santai di balkon istana, ditemani segelas teh min dan sepotong roti manis yang baru saja dibawakan pelayan istana. Sang raja mendengus pelan. Abu Nawas gila. Hah? Akhirnya, ia menyandarkan punggungnya ke kursi. Dari dulu aku tahu, cepat atau lambat, otaknya pasti akan meledak juga. Namun, penasihat kerajaan yang berdiri tak jauh dari sana mengangkat alis. Tapi, Paduka, bukankah Abu Nawas selama ini sering menyelamatkan istana dari berbagai tipu muslihat? Jangan-jangan ini cuma akal Klen? Raja menoleh, matanya menyipit. Justru karena itu, aku khawatir kalau dia benar-benar gila, dia bisa bahaya. Tapi kalau dia pura-pura gila, bisa lebih bahaya lagi. Panggil dia, aku ingin bertemu langsung. Seketika itu juga dua penjaga istana berpakaian lengkap diperintahkan menuju taman tempat Abu Nawas duduk. Langkah mereka cepat dan penuh kehati-hatian. Apalagi sejak tahu banyak rakyat berkumpul mengamati Abu Nawas dari balik pohon, balik tiang lampu, bahkan dari balik karung gandum yang sengaja ditumpuk tinggi-tinggi oleh si tukang tepung.
hanya untuk melihat dari tempat yang aman. Sesampainya di taman, benar saja, Abu Nawas masih duduk dengan posisi yang sama. Tikarnya tidak berpindah sejengkal pun. Ia duduk bersila, tangan di atas lutut, pandangan ke langit. Mulutnya masih bergerak-gerak pelan, seolah sedang berdiskusi dengan langit. Penjaga pertama menelan ludah. Ia memberi isyarat ke temannya untuk membuka percakapan. "Abu Nawas," katanya pelan. Tidak ada jawaban. "Abu Nawas," ulangnya, sedikit lebih keras. "Raja ingin bertemu." Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menurunkan pandangannya dari langit. "Akhirnya," katanya, "aku memang sedang ingin bicara dengan orang waras." Penjaga saling pandang. Mereka tidak yakin sedang berhadapan dengan orang gila atau dalang licik. Abu Nawas perlahan bangkit. Ia menepuk-nepuk bajunya yang berdebu, lalu menatap lurus ke arah dua penjaga yang kini terlihat agak gugup. Langkahnya ringan, wajahnya tenang, tidak ada tanda-tanda kegilaan, sebagaimana yang digambarkan orang-orang. Bahkan, caranya berjalan terlihat seperti seorang ulama yang hendak pergi ke masjid, bukan seperti orang yang barusan bicara sendiri di taman. Perjalanan menuju istana hanya butuh beberapa menit, tapi terasa lama karena dalam hati para penjaga terus bertanya-tanya, apakah ini orang waras atau tidak? Sesampainya di gerbang utama istana, para prajurit memberi hormat. Tak ada satupun yang berani mengucapkan selamat datang, karena tak tahu harus menyambut Abu Nawas sebagai tamu, tahanan, atau calon penghuni rumah sakit jiwa. Abu Nawas melangkah ke dalam aula utama, tempat Raja Harun ar-Rasyid sudah menunggu. Wajah sang raja datar, tanpa senyum. "Duduklah, Abu Nawas," perintahnya. Abu Nawas mengangguk sopan. Ia duduk bersila di atas karpet merah. Posisi duduknya seperti saat mengaji. Tenang, santun, dan sangat tidak seperti orang gila. Raja menatapnya tajam. "Aku dengar kau duduk di taman, bicara sendiri. Katamu, langit itu tidur, bumi itu lapar. Apa maksudmu itu?" Abu Nawas menatap lurus ke depan, tak takut sedikit pun. "Paduka," katanya pelan, "kalau aku jelaskan sekarang, mungkin aku akan langsung dimasukkan ke penjara. Kalau begitu, anggap saja ini pengadilan," jawab sang raja cepat. "Katakanlah, sebelum rakyat menganggap kerajaan ini ikut gila karena membiarkan orang aneh duduk di depan gerbang istana." Abu Nawas menghela napas. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Aku berkata, langit itu tidur karena para penguasa kini lebih senang tidur daripada turun langsung ke bumi. Dan aku bilang, bumi itu lapar karena rakyat di bawah terus kelaparan, tapi hanya dianggap angin lalu." Ucapan itu membuat ruangan senyap. Para penasihat mulai gelisah. Para pengawal menggenggam gagang pedang dengan lebih erat. Tapi raja tidak marah. Ia hanya menyipitkan mata, menatap Abu Nawas seperti sedang menebak teka-teki yang belum selesai. Abu Nawas melanjutkan, "Aku duduk di taman karena aku tahu kalau aku berkata jujur di istana, aku akan dianggap durhaka. Tapi kalau aku berkata jujur di taman, sambil tersenyum sendiri, maka orang-orang akan menyebutku gila. Dan tak ada yang memenjarakan orang gila, bukan?" Ucapan itu membuat Raja Harun ar-Rasyid menyandarkan punggung ke kursinya. Ia mendesah pelan. "Jadi kau menyamar jadi gila?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Saya hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan, Paduka. Kalau dunia sedang gila, maka berbicara waras bisa berbahaya." Suasana aula masih hening. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena merenung. Para penasihat saling pandang. Tak ada yang bisa menyanggah logika Abu Nawas, meski caranya menyampaikannya memang terdengar nyeleneh. "Baiklah," kata raja akhirnya. "Besok datanglah lagi. Kali ini aku ingin mendengar omongan gilamu lebih banyak." Abu Nawas berdiri, membungkuk hormat. "Terima kasih,
Paduka, kalau saya masih belum disembuhkan oleh langit yang tidur, saya akan datang tepat waktu. Ia pun melangkah keluar dengan tenang, meninggalkan para pejabat yang mulai gelisah bukan karena gila Abu Nawas, tapi karena kata-kata Nia mulai menampar akal sehat mereka sendiri. Dan dari balik tirai istana, seorang pelayan senior berbisik, "Pelan, kalau itu gila, maka dunia butuh lebih banyak orang seperti dia." Di istana yang megah dengan lantai marmer mengkilap dan lampu-lampu gantung yang menggantung seperti bintang-bintang emas, suasana mendadak menjadi tegang. Para menteri, penasihat kerajaan, hakim-hakim senior, dan para pengawal khusus sudah berkumpul di aula utama. Mereka semua berdiri melingkar, sebagian duduk dengan gelisah di kursi kayu berukir, sebagian lagi berdiri tegak namun tak bisa menyembunyikan kecanggungan di wajah. Di hadapan mereka, duduklah Abu Nawas dengan baju sederhana, tanpa alas kaki, dan tikar tipis yang ia bawa sendiri dari taman. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang diinterogasi oleh para pemimpin negara. Sang Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, mengenakan jubah kehormatan berwarna merah tua dengan benang emas. Tangannya menggenggam tongkat kebesaran, tapi matanya justru memandangi Abu Nawas seperti seorang guru memandangi murid yang baru saja membuat masalah besar. "Abu Nawas," ucap Raja dengan nada berat, "banyak yang bilang kau sudah kehilangan akal. Apa benar itu?" Suara itu menggema di seantero ruangan. Semua yang hadir menahan napas, menanti jawaban. Abu Nawas hanya tersenyum, senyum yang tidak sinis, tidak takut, juga tidak berlebihan. Senyum yang entah kenapa malah membuat beberapa menteri merasa seperti sedang disindir, padahal belum ada kata-kata keluar. "Wahai Paduka Raja," katanya tenang, "kalau orang gila itu adalah mereka yang berbicara tak masuk akal, maka izinkan aku bertanya satu hal saja." Raja menaikkan alis. "Silakan." Abu Nawas menoleh perlahan ke arah barisan menteri. Ia lalu menunjuk ke satu menteri berkumis tebal yang duduk dengan tangan menyilang, sok percaya diri. "Menteri Anda yang satu ini kemarin dengan bangga berkata di depan rakyat bahwa negeri ini sangat aman dan tentram. Tapi bagaimana bisa disebut aman kalau saya bisa masuk ke taman istana tanpa ada satupun penjaga yang bangun dari tidurnya?" Ruangan hening, semua kepala langsung melirik ke menteri berkumis yang mendadak sibuk merapikan lengan bajunya, seolah mencari alasan untuk tidak menanggapi. Belum sempat ada yang bicara, Abu Nawas kembali menoleh ke sisi lain. Ia menunjuk ke seorang menteri yang tubuhnya tambun dan gemar berkoar tentang kemakmuran ekonomi negeri. Dan menteri yang ini selalu menyampaikan bahwa perekonomian negara semakin kuat dan sejahtera. Tapi 3 hari lalu, tukang roti di ujung pasar mengeluh padaku. Ia berkata, tidak satupun roti terjual karena rakyat tak punya uang. Bahkan, ia berkata, lebih baik saya sedekahkan saja ke kucing daripada membusuk. Apakah itu yang dinamakan kemakmuran? Beberapa orang di ruangan saling pandang. Ada yang mulai berkeringat. Meski udara di dalam istana cukup sejuk, si Menteri Tambun mencoba tertawa kecil. Tapi tawanya kering dan justru menambah suasana canggung. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu semua ini, Abu Nawas? Abu Nawas melangkah maju, tanpa ragu, lalu berkata pelan namun jelas. Paduka, jika orang yang bicara jujur dan menggunakan logika dianggap gila, lalu apa sebutan bagi mereka yang berbohong demi terlihat waras? Siapa yang seharusnya kita sebut hilang akal? Yang menyampaikan kenyataan atau yang memutarbalikkan fakta agar tetap nyaman di singgasananya? Ucapan itu membuat seluruh ruangan membatu. Tak ada satupun yang berani menjawab. Para hakim memalingkan wajah, para penasihat pura-pura menatap karpet, dan para menteri seperti terseret ke dalam lubang kecil yang tak terlihat. Raja sendiri tak langsung bicara. Ia menyandarkan punggung ke kursi singgasananya, meletakkan tongkat kerajaan di pangkuan,
dan menatap langit-langit ruangan, seolah sedang merenungi sesuatu yang lebih besar dari sekadar ucapan Abu Nawas. Abu Nawas duduk kembali, tetap dengan posisi tenang. Ia mengambil kendi kecil dari balik bajunya dan meneguk air, lalu berkata sambil menatap para hadirin, "Jika orang gila bisa melihat kesalahan lalu diam karena takut, maka yang gila bukan dia, tapi yang terus membuat kesalahan lalu menyebutnya kibaj." Beberapa pelayan istana yang berdiri di sudut ruangan menahan senyum. Mereka sudah lama melihat kelakuan para pejabat itu, tapi tak pernah punya keberanian untuk bicara. Hari ini, Abu Nawas menjadi suara mereka meski dibalut dengan pakaian orang yang katanya sudah tidak waras. Raja menghela napas panjang. Ia lalu memandang ke arah para menterinya. "Kalian dengar semua itu? Apa tidak ada yang ingin menjawab?" Salah satu penasihat, seorang tua berjubah hijau, mencoba bicara. "Paduka, kadang Abu Nawas memang berlebihan. Maksudnya mungkin baik, tapi cara menyampaikannya tidak sesuai dengan tatanan istana." Abu Nawas langsung menoleh. "Tatanan istana?" Yulangnya. "Apakah tatanan itu artinya harus diam saat melihat kebohongan? Atau pura-pura tuli saat rakyat menderita?" Penasihat tua itu terdiam, lidahnya kelu. Pikirannya berputar mencari alasan. Tapi semua terdengar sial-sial jika diucapkan. Raja lalu berdiri. Ia berjalan turun dari singgasana. Langkahnya tenang, penuh wibawa. Mendekati Abu Nawas, ia menatap langsung ke wajah pria yang katanya sudah gila ini. "Abu Nawas, kau tahu, perkataanmu berani, bahkan terlalu berani, tapi juga terlalu jujur." Abu Nawas tersenyum kecil. Kadang kejujuran memang terdengar seperti kegilaan, Paduka, terutama di tempat yang terbiasa dengan basi-basi dan tipu daya. Raja tertawa kecil, bukan tawa mengejek, tapi tawa seseorang yang baru saja mendapatkan tamparan yang menyadarkan. Ia menepuk pundak Abu Nawas dengan pelan. "Andai saja semua orang gila sepertimu." Para menteri yang tadinya duduk santai, kini mulai gelisah. Mereka tahu kalau raja mulai berpihak pada Abu Nawas, itu bisa berarti akhir dari kenyamanan mereka. Beberapa mulai mencoba menyanggah pelan, berbisik-bisik, bahkan satu dua mencoba menyusun argumen di kepala. Tapi semuanya seolah kehilangan kekuatan setelah ucapan Abu Nawas yang terlalu tajam untuk disangkal. Raja lalu berbalik, menatap seluruh hadirin. "Apa gunanya istana ini berdiri megah jika rakyat di luar sana kelaparan? Apa gunanya kita berbicara Sol Kemawon jika kenyataannya di balik pintu-pintu rumah mereka ada anak-anak yang menangis karena perut kosong?" Tak ada yang menjawab. Abu Nawas lalu berdiri, membungkuk dengan sopan. "Paduka, saya tidak datang ke istana ini untuk merusak. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kemewahan bukan berarti kebahagiaan, dan kekuasaan bukan berarti kebenaran." Raja mengangguk. "Aku paham, dan aku berterima kasih." Lalu, dengan suara tegas, ia berkata, "Mulai besok, setiap laporan yang masuk ke istana harus disertai kesaksian rakyat langsung. Aku tidak mau lagi hanya dengar cerita dari kalian yang duduk nyaman di sini." Para menteri saling pandang. Beberapa menghela napas panjang, beberapa lainnya menunduk malu. Abu Nawas lalu berkata pelan, "Kalau saya boleh usul, sesekali para pejabat diajak jalan keliling kota, menyamar jadi rakyat biasa. Lihat sendiri kenyataan di lapangan, bukan dari laporan yang sudah dipoles seperti cermin raja." Raja tersenyum. "Itu ide bagus, dan kau, Abu Nawas, akan memimpin perjalanan itu." Kali ini, wajah Abu Nawas sedikit terkejut, tapi ia segera kembali tersenyum. "Kalau saya tak dituduh gila lagi setelah itu?" Dengan senang hati, Raja tertawa. Aula istana yang tadinya tegang, kini berubah jadi lebih hidup. Tapi di sudut hati para pejabat yang tersindir, perasaan tidak nyaman masih tertinggal. Mereka tahu, sejak hari itu akan ada perubahan, dan
Perubahan itu dimulai dari ucapan seorang yang tadinya dianggap sudah tidak waras. Begitulah Abu Nawas. Di saat semua orang takut bicara, ia malah melontarkan kebenaran dengan cara paling tak terduga. Mungkin terdengar seperti lelucon, tapi justru dari lelucon itulah banyak hal besar berubah. Dan pada hari itu, istana Baghdad belajar satu hal penting. Kebenaran yang dibalut dengan kelucuan lebih tajam dari pedang manapun. Raja Harun Ar-Rasyid menatap Abu Nawas dalam-dalam. Pandangannya tidak lagi tajam atau menguji, melainkan seperti seorang manusia yang sedang melihat dirinya di cermin, yang memantulkan kejujuran tanpa basa-basi. "Kau menyinggung para pejabatku," katanya pelan. Tapi ada benarnya. Abu Nawas hanya tersenyum santai, senyum yang tidak pernah terburu-buru, seolah ia tahu bahwa kebenaran kadang perlu dikunyah pelan-pelan agar bisa ditelan hati, bukan sekadar telinga. "Paduka," katanya lembut. Gila itu bukan soal ketawa sendiri, tapi terus mengulang kesalahan yang sama sambil pura-pura itu semua baik-baik saja. Raja mengangguk perlahan, tetapi ia masih menyimpan rasa ingin tahu yang belum tuntas. "Tapi kenapa kau bicara aneh di depan taman tadi? Kenapa pakai kota-kota yang bikin rakyat panik dan para penjaga gemetar?" Abu Nawas mengangkat bahu sedikit, matanya menatap lurus ke wajah raja. "Karena kalau aku bicara jujur di tengah istana, aku bisa dipenjara. Tapi kalau aku bicara jujur sambil tertawa sendiri di taman, aku cuma dibilang gila." Tawa kecil mulai terdengar dari arah menteri yang tadinya paling tegang. Suaranya seperti uap air yang pelan-pelan keluar dari panci yang sedang mendidih, disusul dengan tawa malu-malu dari penasihat lainnya. Namun tawa itu tidak keras, karena ada rasa segan. Mereka tahu kalimat itu lucu sekaligus menampar. Raja justru menundukkan kepala. Ada sesuatu di dalam dadanya yang bergemuruh, bukan karena marah, tetapi karena sadar. Selama ini ia memerintah dengan kepercayaan penuh pada orang-orang di sekelilingnya. Ia terlalu sibuk dengan urusan besar, sampai tak lagi melihat hal kecil yang pelan-pelan membusuk di akar. Dan kini, seorang yang dianggap gila justru membersihkan debu yang sudah menutupi cermin kepemimpinannya. "Abu Nawas," ucapnya lirih, "hari ini engkau menyadarkan kami semua. Mungkin bukan kau yang gila, tapi kami yang terlalu lama hidup dalam kepalsuan." Ucapan itu membuat semua orang di ruangan tertunduk. Tak ada yang berani menyela. Para menteri yang tadinya suka memotong pembicaraan rakyat, kini tak mampu memotong keheningan yang menyesakan. Sementara Abu Nawas masih duduk bersila dengan santainya. Seperti biasa, ia tak merasa menang, karena baginya bukan kemenangan yang ia kejar, melainkan kesadaran. Sejak hari itu, Raja memberikan tempat khusus untuk Abu Nawas sebagai penasihat tak resmi. Gelarnya tidak tercatat dalam surat kerajaan, tapi suaranya didengar lebih dari menteri manapun. Ia tidak diberi ruangan mewah, tapi tikar di taman kini disulap menjadi tempat Abu Nawas menyambut siapa saja yang ingin bicara. Dan yang paling menarik, siapapun boleh duduk bersamanya, dari petani, tukang sepatu, juru masak, bahkan menteri yang diam-diam ingin tahu keadaan rakyat. Kebijakan aneh ini tentu saja membuat beberapa kalangan merasa gelisah. Ada yang mulai menyebut Abu Nawas benar-benar gila karena diberi kekuasaan bicara tanpa batas. Tapi raja tetap tenang. "Biarkan dia bicara dengan cara yang ia mau," kata Harun Ar-Rasyid pada salah satu penasihatnya. Karena satu suara jujur dari orang yang dicap gila bisa lebih kuat dari 1000 suara yang dibuat-buat oleh orang waras. Hari-hari berlalu. Setiap pagi, Abu Nawas datang ke taman dengan tikar kecil, kendi air, dan buah delima. "I dudak di sana," sambil tersenyum. Kadang ia bicara sendiri, kadang ia bicara dengan orang asing yang baru lewat. Kadang ia hanya mendengarkan. Tapi dari tempat itu, suara rakyat mulai terdengar sampai ke telinga istana. Bukan
lewat laporan indah. Tapi dari cerita apa adanya yang dibungkus dengan candaan dan perumpamaan lucu. Suatu pagi, seorang pedagang kain datang dengan wajah kusut. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku tak tahu harus kemana lagi. Pajak naik, sewa toko makin mahal, pembeli makin sepi. Tapi setiap kali aku mengadu ke balai kota, jawabannya selalu sama. Itu bukan urusan kami." Abu Nawas menatap lelaki itu dengan mata teduh. Ia tidak langsung menjawab, melainkan mengambil buah delima lalu membelahnya perlahan. "Wahai pedagang kain," katanya sambil menyerahkan separuh buah itu, "delima ini manis, tapi penuh biji. Kalau kau hanya mau manis tanpa biji, kau harus beli gula, bukan buah. Begitu juga dengan penguasa. Jika mereka hanya ingin keuntungan tanpa urusan, mereka bukan lagi pemimpin, tapi pedagang." Pedagang itu tertegun. Ia lalu tertawa kecil, dan wajahnya mulai sedikit cerah. "Kau memang gila dalam arti yang paling waras." Berita tentang Abu Nawas yang sekarang menjadi tempat curhat rakyat makin meluas. Bahkan beberapa menteri pun mulai berkunjung, pura-pura lewat, pura-pura iseng, tapi diam-diam ingin tahu apa yang dibicarakan rakyat. Beberapa dari mereka kaget karena ternyata nama mereka sering disebut, bukan dalam pujian, tapi dalam keluhan. Suatu sore, salah satu menteri datang tergopoh-gopoh ke hadapan raja. "Paduka, hamba tidak mengerti kenapa rakyat begitu mempercayai Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan ulama, bahkan kadang tak jelas omongannya. Tapi kenapa semua orang datang kepadanya seolah-olah dia nabi?" Raja menatap menteri itu dan berkata, "Mungkin karena ia tak pernah menjual kata-katanya, dan ia tak takut kehilangan jabatan, karena memang tak punya jabatan untuk dipertahankan. Bukankah itu yang membuatnya bebas berkata jujur?" Menteri itu tak bisa berkata-kata lagi, dan mulai hari itu ia datang ke taman bukan untuk mencari celah kesalahan Abu Nawas, tapi untuk mendengar. Pada suatu malam, raja mengadakan majelis khusus. Tidak ada pesta, tidak ada musik, hanya kumpulan orang-orang kepercayaannya duduk melingkar, termasuk Abu Nawas yang datang membawa tikarnya sendiri. Ia tetap duduk bersila di lantai, meski disediakan kursi empuk. Raja memulai pertemuan dengan bertanya, "Wahai semua yang hadir, dalam 1 tahun terakhir, apa perubahan yang paling kalian rasakan di negeri ini?" Salah satu penasihat tua berkata, "Paduka, laporan dari para daerah lebih jujur sekarang. Banyak kebijakan yang kami koreksi karena masukan rakyat, dan saya percaya itu karena telinga Paduka kini terbuka untuk mendengar langsung." Yang lain berkata, "Rakyat kini tak segan bicara. Bahkan rakyat miskin berani menyampaikan saran tanpa takut dicibir. Mungkin ini pertama kalinya mereka merasa dihargai sebagai bagian dari negeri." Raja lalu menoleh pada Abu Nawas yang duduk di sudut. "Dan menurutmu, wahai Abu Nawas, apa yang paling berubah?" Abu Nawas menatap sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang tadinya sombong, kini lebih rendah hati. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Yang paling berubah bukan rakyat, bukan juga pejabat, tapi hati kalian. Dulu keras, kini mulai bisa mendengar, dan dari hati yang lembut, kebaikan bisa tumbuh tanpa dipaksa." Semua yang hadir diam, lalu perlahan raja tersenyum. "Kau tahu, Abu Nawas, dulu aku takut pada kebenaran karena aku pikir itu mengancamku. Tapi sekarang aku sadar, justru kebenaran itulah yang membuat tahta ini tetap berdiri." Abu Nawas menjawab, "Tahta bisa berdiri dengan kekuasaan, tapi hanya bisa bertahan dengan keadilan." Malam itu ditutup dengan senyap yang damai. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, tapi semua tahu kerajaan sedang berubah. Bukan karena perang, bukan karena harta, tapi karena satu orang yang berani bersuara meski dibilang gila. Dan rakyat Baghdad pun paham
Kadang orang yang dibilang gila justru yang paling waras di antara mereka. Mereka tahu bahwa di dunia yang pura-pura baik-baik saja, kadang hanya orang seperti Abu Nawas yang berani bilang, ini tidak baik. Dan karena keberaniannya itulah, banyak yang mulai berani jujur pada dirinya sendiri. Abu Nawas tetap tinggal di Baghdad, tetap tinggal di rumah kecilnya yang dindingnya tak terlalu rapi, dan tetap membawa tikarnya ke taman setiap pagi. Tapi sekarang, bukan hanya rakyat yang duduk bersamanya. Kadang seorang jenderal datang dengan menyamar sebagai pedagang. Kadang anak pejabat duduk diam mendengar ceritanya. Dan kadang, bahkan, raja sendiri datang diam-diam di malam hari hanya untuk mendengar kalimat-kalimat jenaka yang mengandung makna. Begitulah Abu Nawas hidup, tidak mengejar kekuasaan, tidak mencari jabatan. Ia hanya ingin satu hal, agar negeri ini tidak diperintah oleh ketakutan, tapi dipandu oleh keberanian untuk berubah. Dan kalau ada yang bertanya hari ini, siapa yang pertama menyadarkan istana? Maka rakyat akan menjawab sambil tersenyum, orang gila yang paling waras di Baghdad. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah, terkadang kebenaran terdengar aneh di telinga yang terbiasa dengan kebohongan. Jangan cepat menilai orang dari penampilan atau cara bicaranya, lihat isi dan niatnya. Entah cerita ini benar atau hanya fiksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.